Dunia tanpa agama akan hancur binasa, akan hilang kendali. Binatang pun butuh agama, benda-benda mati pun butuh agama. Tatkala agama diterapkan di muka bumi ini, semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Saya tidak utus kamu Muhammad dengan dinul Islam ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Kita makhluk yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu. Maka itulah Allah memberikan penerangan, penjelasan kepada kita. Kalau kita ikut hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kesenangan dunia, tapi kita tidak akan mendapatkan tempat kembali terbaik. Bagaimana yang dimaksud dengan tempat kembali yang terbaik di sisi Allah? Manusia tidak akan bisa mencapainya. Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara yang gaib, yang tidak mungkin manusia punya power dan potensi untuknya. Banyak manusia saat ini tidak bisa mencapai hakikat kehidupan yang sebenarnya karena mereka salah manhaj, salah metodologi, salah jalan di dalam menempuh kehidupan ini. Faktanya, banyak dari kita umat Islam, bahkan mungkin tokoh yang menyiapkan generasi daripada bangsa ini hanya disiapkan untuk meraih kehidupan dunia belaka. Kita harus percaya kepada manhaj, metodologi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah yang Maha Gaib, beriman kepada akhirat yang mana kita tidak bisa untuk mengetahuinya kecuali dari kabar-kabar yang Maha Gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari kabar yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa kecuali merujuk kepada agama kita, yaitu dinul Islam. Jalan hidup kita bukan jalan hidup materialistik. Jalan hidup kita adalah jalan hidup dunia akhirat. Sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dua kebahagiaan ini tidak akan bisa kita raih dengan jalan yang ditawarkan oleh manusia, karena manusia tidak bisa mencapainya. Berapa banyak kesadaran kita terhadap faham agama ini betul-betul sekarang melalui krisis. Kita mengalami krisis terhadap semangat fahmuddin. Bahkan yang dikejar kita mempersiapkan anak-anak kita bagaimana agar bisa hidup di dunianya, bukan bisa hidup untuk menggapai sa'adatud darain. Kita siapkan kecerdasan intelektualitasnya, kita siapkan agar nanti bisa kerja apa, bisa mendapatkan apa di hari tuanya, bisa mengorbankan apa untuk Rabbnya, bisa berkorban apa untuk masyarakatnya. Tetap yang disiapkan bisa mendapatkan apa dari negaranya, bisa mendapatkan apa dari bangsanya, bisa mendapatkan apa dari hidup. Bagaimana karakter orang bertakwa itu? Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa meyakini dia ahli surga, saksikanlah sebenarnya dia ada ahli neraka. Barang siapa orang merasa dirinya orang yang unggul, saksikanlah dia orang yang paling rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, benar-benar ada kekuatan yang bergemuruh di dada ini, kekuatan mengagungkan Allah, kekuatan memuji Allah, di mana kita merasakan betapa anugerah dari berbagai macam nikmat dan rahmatnya telah kita rasakan di siang hari ini, di mana kita bisa duduk bersimpuh dengan sebuah semangat yang sangat bersahaja. Kita hanya ingin menghamba kepadanya. Kita ingin menampakkan persaudaraan sesama muslim. Kita di saat ini mencabut semua atribut-atribut kebanggaan. Tidak ada notabene kebanggaan yang kita bawa saat ini. Kita merasa saat ini betul-betul kita dengan lugas pasrah menyatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada yang berhak ditaati dengan sepenuhnya kecuali Dialah Allah. Saat ini kita merasakan semangat itu. Dan saat ini kita betul-betul juga merasakan bahwasanya kita tanggalkan semua atribut-atribut kebangsaan kita, atribut-atribut kesukuan kita. Kita semuanya hanya hamba Allah. Kita sebagai mukmin muslim bersaudara. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Begitulah rasanya ada kekuatan yang bergemuruh di hati dan sunabari kita. Maka dari itulah pantas kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini, yang mana kekuatan ini adalah merupakan kekuatan yang akan menentukan hitam putih dari perjalanan kita. Benar perjalanan kita hidup di dunia ini kalau kita hanya menghamba kepada Allah, dan salah tatkala hidup kita ini hanya menghamba kepada selain Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah menginformasikan kepada kita, Dialah sebenarnya yang berhak untuk memberikan informasi yang paling valid, informasi yang paling benar. Selain informasi dari Dia, pantas untuk dipertanyakan validitasnya. Siapapun yang berinformasi selain Allah dan Rasulnya, pantas kalau kita untuk mempertanyakan kebenarannya. Tapi tatkala informasi itu dari Allah, Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menghidupkan kita, Dialah yang menanggung semua kebutuhan kita, maka tidak pantas kalau kita meragukan kebenarannya. Allah memberikan kepada kita arahan bahwasanya kita ditakdirkan oleh Allah SWT hidup di dunia ini dihiasi dengan keinginan dan kesukaan dan kecintaan. Cinta apa gerangan? Cinta menuruti keinginan-keinginan hawa nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan takdirnya masing-masing
cinta senang mengikuti keinginan hawa nafsunya. Apa gerangan hawa nafsu itu? Kecintaannya minan nisa, dari wanita, wal banin, dan anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwasanya takdir dari setiap manusia siapapun dia, pasti dia akan cenderung mencintai untuk tiga hal ini. Laki-laki cinta kepada wanita, yang orang tua pasti cinta kepada anak. Begitu pula setiap yang hidup ini cinta dan suka kepada harta yang banyak. Ini fitrah, ini bawaan asli daripada manusia. Tetapi ini adalah merupakan ujian bagi kita. Adapun harta itu kemudian Allah SWT menjelaskan, yaitu minadz zahabi wal fiddah. Harta biasanya yang paling kita sukai, harta yang banyak itu yang berupa emas, yang berupa perak, wal khailil musawwamah, dan juga berupa kuda yang sangat bagus, yang gagah perkasa kudanya, wal an'am, dan binatang ternak, wal hars, dan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua adalah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini memberikan semacam pencerahan kepada kita. Kita makhluk bumi, kita makhluk dunia, kita makhluk yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu. Maka itulah Allah memberikan penerangan, penjelasan kepada kita. Kalau kita ikut hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kesenangan dunia, tetapi kita tidak akan mendapatkan tempat kembali terbaik. Ini pilihan. Banyak dari kita hadirin yang dimuliakan Allah saat ini tidak sampai wawasannya kepada cara pandang yang benar. Bagaimana yang dimaksud dengan tempat kembali yang terbaik di sisi Allah? Manusia tidak akan bisa mencapainya. Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara yang gaib, yang tidak mungkin manusia punya power dan potensi untuknya. Maka itulah banyak manusia saat ini tidak bisa mencapai hakikat kehidupan yang sebenarnya, karena mereka salah manhaj, salah metodologi, salah jalan di dalam menempuh kehidupan ini. Faktanya, banyak dari kita umat Islam, bahkan mungkin tokoh yang menyiapkan generasi daripada bangsa ini hanya disiapkan untuk meraih kehidupan dunia belaka. Dia mungkin bisa meraih istri yang tercantik karena kaya raya, karena kedudukannya. Dia mungkin bisa memberikan kesejahteraan kepada anak-anaknya, pendidikan yang nomor wahid. Tidak disangsikan lagi masa depannya karena dia telah menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Mungkin dia bisa menguasai harta yang banyak, tetapi semua itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ini yang harus kita tegaskan dalam kehidupan ini. Bahwasanya siapapun manusia, dia tidak akan mampu untuk mencapai husnul ma'ab, tempat kembali yang terbaik di sisi Allah. Karena tempat kembali yang terbaik itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan ketakwaan itu adalah bukan jalan yang semata-mata hanya bisa ditempuh dengan kecerdasan akliyah kita, dengan kecerdasan intelektualitas kita, tidak bisa. Kita harus percaya kepada manhaj, metodologi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah yang Maha Gaib, beriman kepada akhirat yang mana kita tidak bisa untuk mengetahuinya kecuali dari kabar-kabar yang Maha Gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
dari kabar yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa kecuali merujuk kepada agama kita, yaitu dinul Islam. Inilah hadirin hamba Allah yang mulia. Banyak dari kita sekarang ini tidak merasa bahwa kita sekarang ini telah disesatkan dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Banyak dari pemimpin-pemimpin kita ini tidak sadar. Mereka merasa berhasil tatkala bisa menghantarkan bangsa ini, yang mana bangsa ini adalah mayoritas beragama Islam, menghantarkan kepada kejayaan duniawiyah. Mereka merasa berhasil tatkala bisa mengangkat harkat martabat duniawiyahnya bangsa ini, padahal itu tidak sama sekali, hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak demikian umat Islam. Umat Islam tidak memiliki manhaj atau metodologi hidup seperti itu. Jalan hidup kita bukan jalan hidup materialistik. Jalan hidup kita adalah jalan hidup dunia akhirat. Sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dua kebahagiaan ini tidak akan bisa kita raih dengan jalan yang ditawarkan oleh manusia, karena manusia tidak bisa mencapainya. Kita tidak akan bisa mencapainya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man akramun nas?" Kata para sahabat, "Siapa orang yang paling mulia ya Rasulullah?" Maka Rasulullah spontanitas menjawab, "Atqahum, orang yang paling bertakwa." "Alasan hadza nas'aluk?" Kami tidak bertanya tentang ini ya Rasulullah. Kami faham bahwasanya yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Kami sudah faham, kami mafhum, kami maklum ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda lagi, "Yusuf Nabiullah, ibni Nabiillah, ibni Nabiillah, ibni Khalilillah." Agar kamu yang bertanya tentang Nabi Yusuf, dialah putra dari seorang nabi. Bapaknya adalah putra dari seorang nabi, dan kakeknya adalah putra dari Khalilillah, Ibrahim alaihissalam. Bukan ini ya Rasulullah yang kami tanya. Maka kemudian Rasulullah SAW berujar kembali bersabda, "Fa'ana ma'adinil Arab." Apakah kamu bertanya tentang yaitu nenek moyangmu yang paling mulia? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang terbaik di zaman jahiliyah sama juga sebagaimana orang terbaik di zaman kita Islam saat ini tatkala mereka faham agama. Inilah jawaban dan kata kuncinya. Jadi orang yang terbaik itu adalah diawali dengan faham agama, fahmuddin. Maka itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan orang itu agama. Maka orang itu tidak akan pernah bisa sampai kepada tingkatan takwa Allah apapun yang dia lakukan, apapun riadah yang ia riadahkan tanpa paham agama. Karena agamalah merupakan jalan untuk takwa kepada Allah. Kita tidak mungkin bertakwa dalam kegelapan dan kebodohan. Berapa banyak kesadaran kita terhadap faham agama ini betul-betul sekarang melalui krisis. Kita mengalami krisis terhadap semangat fahmuddin. Bahkan yang dikejar kita mempersiapkan anak-anak kita bagaimana agar bisa hidup di dunianya, bukan bisa hidup untuk menggapai sa'adatud darain. Kita siapkan kecerdasan intelektualitasnya, kita siapkan agar nanti bisa kerja apa, bisa mendapatkan apa di hari tuanya, bukan bisa menghambakan apa kepada Rabbnya, bisa mengorbankan apa untuk Rabbnya, bisa berkorban apa untuk masyarakatnya, tetap yang disiapkan bisa mendapatkan apa dari negaranya, bisa mendapatkan apa dari bangsanya, bisa mendapatkan apa dari hidupnya. Ini celakanya manusia yang merasa sok pintar saat ini. Kita dapatkan saat ini problematika ini, dan ini mendapatkan yaitu antusiasme yang sangat besar dari umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia sekarang betul-betul
tidak begitu suka dengan Fahmuddin. Mereka lebih suka kepada yaitu menyiapkan masa depan anaknya di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Siapakah mereka yang akan mendapatkan husnul ma'ab? Siapakah mereka yang diklaim bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang akan mendapatkan sa'adatud darain, kebahagiaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga kebahagiaan di dunia, yaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memiliki semangat dan karakter takut kepada Allah. Mereka yang memiliki semangat faham bahwasanya hidup ini hanya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah. Hadirin, kemudian dikuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karakter orang bertakwa itu? Karakter orang bertakwa bagaimana? Bagaimana potretnya? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar." Orang bertakwa itu biasanya memiliki tradisi dan budaya dalam kepribadiannya. Dia takut akan dosa-dosanya. Maka dari itu seraya dia selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan ancaman nerakanya. Maka yang dia takutkan dalam setiap langkahnya hanya takut akan siksa neraka Allah Jahannam. Itulah sebenarnya karakter dari orang yang bertakwa. Orang bertakwa tidak pernah mengalami yaitu lonjakan-lonjakan yang terlalu fantastik dalam dirinya. Merasa dirinya hebat dan heboh, tidak. Merasa dirinya pintar, merasa dirinya unggul, tidak. Tetapi dia merasa dirinya salah. Merasa dirinya penuh dosa. Sehingga dia selalu melantunkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya manusia yang unggul. Karena memang kita penuh dengan kesalahan. Tidak pantas kita untuk mengagungkan diri sendiri, mengagumi diri sendiri, membanggakan diri sendiri, apapun prestasi kita. Kenapa? Karena kelemahan kita jauh lebih banyak daripada prestasi kita. Maka itulah orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam potret seperti itu. Dia selalu merengek, faghfir lana dzunubana ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Tidak terbesit dia merasa berjasa. Tidak terbesit dia merasa manusia unggul. Tidak sama sekali. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa meyakini dia ahli surga, saksikanlah sebenarnya dia ada ahli neraka. Barang siapa orang merasa dirinya orang yang unggul, saksikanlah dia orang yang paling rendah. Demikianlah yang harus dibangun dalam kepribadian seorang muslim. Dia merasa hina, bagaimana tidak hina? Dia tercipta dari barang yang hina, dan dia akan kembali dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita dari zat yang hina dan akan dikembalikan hina. Maka dari itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Ini yang harus kita kembang dan kita tumbuh suburkan dalam kepribadian kita. Jangan ada kesombongan. Ayo kita tumbuh suburkan kembali semangat Fahmuddin. Ayo cari agama, tuntut agama. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut agama, cari ilmu agama. Dimulai dari kita lepas dari buayan ibu sampai kita meninggal dunia. Jangan cari yang lain, karena disitulah sebenarnya keunggulan kita, karena disitulah sebenarnya kemenangan kita. Kita akan dimenangkan oleh Allah tatkala umat ini faham agama.
Ada memang kekuatan saat ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kekuatan untuk menjauhkan kita dari agama. Memang agama ini seakan-akan dikesankan ini adalah kepentingan dan kebutuhan pribadi. Itu salah total. Ini adalah kepentingan dunia, ini adalah kebutuhan dunia. Dunia tanpa agama akan hancur binasa. Dunia tanpa agama akan hilang kendali. Binatang pun butuh agama, benda-benda mati pun butuh agama. Tatkala agama diterapkan di muka bumi ini, semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Saya tidak utus kamu Muhammad dengan dinul Islam ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Menurut ahli tafsir, seluruh sekalian alam ini termasuk di dalamnya alamul malakut, alam malaikat, alamul jin, alam jin, alamul ins, alam manusia, alamul hayawanat, alamul nabat, alamul jamat, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam dari benda-benda mati pun akan ikut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena ditegakkannya dinul Islam. Inilah sebenarnya kemuliaan kita, hadirin dimuliakan Allah. Tidak mungkin kita akan mulia kecuali dengan jalan ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini akan kembali mengajak kita untuk yakin, hakul yakin terhadap apa yang telah diberitakan oleh Allah, bahwasanya inilah jalan kita, bukan jalan-jalan yang ditawarkan oleh nafsu kita, bukan jalan-jalan ditawarkan oleh orang cerdik cendekia yang merasa hebat padahal bodoh, yang merasa pintar padahal mereka itu tidak sama sekali menguasai. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka tidak diberi ilmu kecuali sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kembalilah kepada jalan Allah, jalan agama. Anak-anak kita harus kita fahamkan agama, harus kita bekali dengan fahmuddin. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi faham agama, maka berarti dia telah diberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya oleh Allah. Demikianlah mudah-mudahan menjadi ilmu nafi'. In ahsantu faminallah wa in asa'tu famin su'i nafsi. Kalau baik, semua yang khatib katakan itu semuanya dari Allah. Kalau ada yang buruk, khatib memang buruk, maka itu ampunilah dan maafkanlah. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala habibinal Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Haitsu amarna Allah jami'a malaikatihi wa jami'a anbiya'ihi wa jami'an nasi jami'an biqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fanahnu minal muslimin wal mu'minin falazimun wa jadirun bina an nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa huwa a'zamu wa sayyidil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu ghafurun rahim ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala adwika wa aduwwihim wa waffiqhum lil birri wa sallallahu muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wal yahudiyyin wal nasraniyin
والصهيونيين أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر منصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وارزقهم صبرا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.